Sudah menjadi tradisi, setiap jelang Idul Adha, para pedagang hewan ternak berlomba untuk meraup rupiah. Bak cendawan di musim hujan, pedagang kambing dan sapi menjamur di setiap penjuru kota. Dengan berbagai cara, mereka menyulap lahan yang ada sebagai lapak berdagang sementara. Di ibu kota, salah satu sentra pedagang hewan kurban dapat ditemui di Jalan Haji Sabeni, Tanah Abang. Ironisnya, mereka kerap kali memanfaatkan fasilitas umum untuk memamerkan hewan dagangannya. Salah satunya badan jalan. Akibatnya lalu lintas tersendat dan tak jarang menimbulkan kemacetan. Di sepanjang Jalan Kambing, julukan Jalan Haji Sabeni setidaknya terdapat 5 hingga 7 pedagang. Semuanya merupakan pedagang musiman, artinya mereka hanya berdagang setiap jelang Idul Adha. Kambing yang mereka jual diambil dari sejumlah daerah seperti Purworejo, Jawa Tengah hingga Garut, Jawa Barat. Sadar keberadaan mereka kerap merugikan kepentingan umum, namun mereka tetap nekat berjualan di sini. Alasan tradisi dan kepentingan ekonomi menjadi dalih mereka. Memang kita ngerti, saya sebagai koordinator tersebut saya sangat mengerti, ya kan? Tidak dibenarkan, ya kan? Pedagang, bukan pedagang kambing aja loh. Pedagang apapun yang berdagang di badan jalan maupun di trotoar itu tidak dibenarkan, perda itu. Ya kan? Saya sangat mengerti. Tapi kita ini pedagang kambing yang disebut kebudayaan. Dari turun menurun, kita minta kebijakan lah pada pemerintahan tersebut. Keberadaan para pedagang kambing di kawasan padat lalu lintas Tanah Abang, Jakarta Pusat ini tak lepas dari keberadaan para pelanggan. Setiap tahun, kawasan ini selalu dipadati pembeli kambing untuk keperluan kurban. Pembeli bahkan berasal dari luar ibu kota. Harga bersaing dan banyaknya pilihan hewan menjadi alasan jalan kambing ini selalu dipadati pelanggan. Ya gimana ya, ini kan musiman ya, tidak harus setiap bulan menjelang Idul Adha aja seperti ini gitu aja sih. Karena kan kalau di wilayah Tanah Abang sendiri tidak sampai makan waktu jangka panjang ya gitu kan. Apalagi kalau namanya tempatnya kambing, bosnya kambing, semua di sini ada ya, harga terjangkau, banyak pilihan, sehat ya, itu kita ambil. Padahal pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan aturan tentang larangan penjualan hewan kurban di trotoar atau fasilitas umum. Aturan ini mengatur dan mengendalikan lokasi serta kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan konsumsi. Serta melarang kegiatan penampungan dan penjualan hewan kurban pada jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum. Pemprov DKI juga telah menetapkan lokasi resmi kegiatan dan penampungan dan penjualan hewan kurban. Sayangnya, aturan ini tidak disertai dengan sanksi yang memberikan efek jera. Akibatnya, tradisi berdagang hewan kurban dengan mengorbankan fasilitas umum selalu terulang setiap tahunnya. Sanksi tidak ada sih, hanya kerjasama dari dari wali kota, kecamatan, kelurahan, dan petugas kami yang artinya mereka sama-sama lah persuasif, memberikan kesadaran kepada mereka. Dan kelihatannya mereka sudah aware ya, sudah paham. Namun tidak semua penjual hewan kurban memanfaatkan fasilitas umum dan mengorbankan kepentingan publik untuk menjajakan dagangannya. Tak sedikit yang melakukan investasi dengan membeli sebidang lahan khusus untuk lapak dagangan mereka. Bahkan dengan sentuhan kreativitas, mereka menyulap lapak hewan kurban layaknya tos serba. Salah satunya dapat ditemukan di kawasan Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Di sini, para muzaki atau calon pembeli hewan kurban bisa dengan leluasa memilih hewan kurban yang dikehendaki. Bahkan untuk mempermudah para pembeli, pemilik usaha menyediakan jasa tenaga penjualan. Tak hanya itu, sebagai layanan purna jual, pemilik usaha menyediakan jaminan atau asuransi untuk setiap hewan kurban yang dijual. Apabila sampingnya ada masalah hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti patah kaki pada saat pengangkutannya, atau istilahnya dia meninggal atau mati ya, itu kita akan ganti ya. Kan nggak sah dong kalau sapi udah patah kaki untuk korban begitu. Itu kita ganti begitu. Berbagai fasilitas yang ditawarkan ini sukses meraih perhatian pembeli. Bahkan tak sedikit pelanggan yang datang setiap tahunnya untuk membeli hewan kurban. Saya ditugaskan untuk mencari kurban untuk disumbangkan. Tapi karena saya carinya yang ada surat-suratnya lengkap, kesehatannya terjamin, sudah diperiksa, bersih. Jadi saya menilai tempat ini kelihatannya yang paling oke ya. Lokasi tempat penjualan hewan kurban ternyata berpengaruh terhadap kualitas hewan yang dijual. Kualitas lingkungan menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan calon pembeli. Kita bisa lihat dari kualitas air minum yang diberikan
kotor atau enggak. Kita bisa lihat apakah dia ternyata ngambilnya dari sumber yang asal-asalan, misalnya dari air comberan atau air got atau apa, itu dihindari. Kemudian kita lihat juga, kita bisa lihat dia memberikan pakan yang bagus, misalnya rumput yang bagus, kemudian mungkin pakan ternak yang bagus juga kita bisa lihat. Sebetulnya itu pemeliharaan itu memang sangat tergantung pada penjual atau peternaknya sendiri. Diprediksi kebutuhan hewan kurban DKI Jakarta tahun ini mencapai angka 9.567 ekor sapi, 204 ekor kerbau, 26.113 ekor kambing, dan 1.496 ekor domba. Dan sejak awal September, pemerintah telah menggalakkan pemeriksaan kualitas hewan kurban sebagai jaminan pada seluruh muzaki terkait kualitas hewan kurban yang akan jadi lahan ibadah mereka di Hari Raya Idul Adha. Anggi Krestamia, April Hasibuan melaporkan untuk NET.